bertemu di ibadah hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dengan sukacita dan pujian. Untuk itu saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita buka ibadah dengan menyanyikan pujian Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Allah di dalam sorga, karena kasih setiap Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Bersyukurlah kami Tuhan atas kasih setia pertolongan Tuhan bagi kami sepanjang 1 minggu lamanya dalam kami melaksanakan setiap aktivitas kehidupan kami Tuhan. Kami boleh melaluinya karena Tuhan yang menjaga melindungi kami. Sebagai rasa ungkapan syukur kami Tuhan di minggu kerja yang baru, sebagai orang beriman bagi Tuhan, sebelum kami melakukan atas aktivitas tugas tanggung jawab kami Tuhan, kami datang kepada Tuhan dalam ibadah kami di saat ini. Tuhan berkati kami yang akan terlibat dalam ibadah ini Tuhan, baik kami yang pimpin doa WL terlebih khusus Tuhan, hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Berkati kami semua Tuhan, sehingga kami boleh menjalankan akan tugas tanggung jawab ini demi hormat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya, sehingga boleh terjadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya.
Bila yang baik, bila yang baik, Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri maka bila sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, persekutuan oikumene di hari ini, kiranya persembahan ini bisa berkenan di hadapan juga tangan-tangan yang sudah memberikan besar kecil persembahan yang kami berikan Tuhan, tidak seberapa dengan berapa yang Kau berikan kepada kami, tapi itu semua sudah memberikan yang terbaik kepada kami. Tapi juga sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan, dan yang Kau berkati firman-Mu, apa yang kami baca, apa yang kami dengar, ya bisa masing-masing dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Buat hamba-Mu yang Kau utus pada hari ini, berkati dia Tuhan, dan yang dia perkatakan hari ini, kiranya itu berasal dari kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan, saya serahkan kepada hamba-Nya, mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Baik, mari kita berdoa menerima firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami diberi kesempatan lagi untuk datang beribadah kepada-Mu, di mana di dalamnya kami akan mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kerinduan kami akan suara-Mu lewat firman Tuhan ini, Engkau isi dengan kasih, sehingga kami boleh dipenuhkan, dahaga kami boleh terbalaskan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Ada oknum-oknum yang tidak senang untuk kami terima firman-Mu. Engkau angkat segala pikiran sia-sia, Engkau usir itu dari kehidupan kami saat ini Tuhan. Sterilkan tempat ini sehingga kami boleh menerima firman dengan bebas, dengan penuh sukacita. Firman ini menguatkan kami, firman ini menyembuhkan kami, dan firman ini merubah akan seluruh kelakuan kami. Untuk itu Bapa, terima kasih untuk kesempatan. Inilah kami semua yang sudah siap untuk menerima firman Tuhan di pagi hari. Ampuni segala dosa kesalahan kami, agar kami layak menerima firman. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita bersyukur hari ini ya, kembali lagi. Kita sudah ada di akhir bulan Juli, minggu terakhir. Saya lihat agak sedikit menurun begitu, orang punya semangat untuk ibadah. Nggak tahu apakah karena situasi atau bagaimana, tapi kita tetap ingat bahwa ibadah itu menjadi bagian kehidupan kita. Ya, 1 Timotius 4 ayat 8 dia bilang begini, latihan badani itu terbatas gunanya, tapi ibadah itu sangat berguna. Kenapa? Karena punya janji, ya, janji hari ini maupun yang akan datang. Artinya kita datang beribadah itu bukan hanya sekedar datang gitu, tapi sebenarnya ada sesuatu yang luar biasa di situ, gitu ya. Mazmur 133 bilang begini, alangkah baiknya kalau kita duduk diam
seperti ini. Gitu. Toh, terakhirnya dia bilang Tuhan akan perintahkan berkat. Jadi waktu tong duduk di sini itu kita dapat berkat, bukan tidak. Gitu. Jadi kalau semangat kita mulai kurang, kita rasa-rasanya aduh ibadah ini kok nggak ada gunanya, hidup saya kok begini-begini saja. Enggak. Begitu ya, kita bukan cuma hidup ini, bukan cuma di sini. Sebentar saya cuma mau bicara tentang mengucap syukur lagi, karena bulan-bulan ini bulan mengucap syukur. Di Manado itu, di sini juga nih, semua rukun mengucap syukur, karena di Manado ini musim pengucapan syukur. Ada dua firman Tuhan, 1 Tesalonika ayat 18 dan Efesus 5 ayat 20. Baik, kita akan baca firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 18 di sebelah sini. Baru Efesus 5 ayat 20 di sebelah sini. Orang dua boleh terus-terus membaca boleh. Begitu ya. Sudah dapat? Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 18 orang di sini. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih. Di sini Efesus 5 ayat 20. 1 Efesus 5 ayat 20. 1, 2, 3. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Terima kasih, silakan duduk. Demikian firman Tuhan. Kita yang masih selalu diberi kesempatan untuk dengar atau baca dan renungkan serta lakukan firman dalam hidup kita hari lepas hari. Teman-teman semua, kita berbicara ucapan syukur. Ada yang belum pernah mengucap syukur? Coba angkat tangan. Ada yang belum pernah? Oh, enggak ada. Semua pernah mengucap syukur. Oke. Kita tadi ada dua mengucap syukur toh. Satu dalam segala hal, satu dalam segala sesuatu. Sini baca tadi dalam segala hal. Aku mengucap syukur kepada Allah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Nah, berarti pernah mengucap syukur dalam segala hal. Ada yang boleh kasih contoh mengucap syukur dalam segala hal? Wakili perempuan dan aduh cuma satu ini perempuan. Laki-laki. Silakan. Bicara. Bangun pagi boleh. Oh, lainnya aja gak ada bangun. Maksudnya bukan ada bangun, mungkin mau bangun sakit tuh. Tapi orang masih bangun sehat-sehat, mengucap syukur. Ada lagi? Laki-laki. Siapa? Banyak laki-laki. Apa? Wih, makan kenyang, weh. Waktu kenyang tuh bisa makan itu. Ada orang di luar sana yang kasihan, mau makan saja kurang tunggu-tunggu orang bebekas. Jadi kalau orang masih boleh makan, tidak ada alasan kalau kita tidak bisa bersyukur. Syukur dalam segala sesuatu. Tadi segala hal. Apa lagi? Iya, di sini ada segala sesuatu. Contoh, ada yang boleh kasih contoh? Tambah usia atas segala sesuatu. Ada. Apa lagi? Tadi 3 di sini loh. Sehat. Tadi kalau sehat itu segala hal. Segala sesuatu itu dia berupa benda, berupa hal-hal yang mungkin orang kalau ada doi bersyukurnya. Nah, orang gajian, aduh cuma ada potong ini, potong itu. Ada mau bersyukur bisa nggak? Gitu. Begitu ya. Nah ini kita belajar ini. Begitu. Lain kali orang aduh mengucap syukur. Seperti gampang sekali itu suara mengucap syukur. Tapi pertanyaannya, apakah kita memang benar-benar ada mengucap syukur? Ada dua hal besar mengucap syukur. Mengucap syukur kalau kita diberkati, dan kedua mengucap syukur kalau kita mendapat problem atau masalah. Seperti itu yang kita belajar di singkat saja, kita belajar kalau singkat juga lumayan. Begitu. Ada dua hal kembali lagi.
saya simpulkan dia begini. Nah, kesimpulan, syukur dalam segala hal itu dalam keadaan naik turun, kita tetap bersyukur, ya. Kalau rasa syukur atas segala sesuatu tidak ada yang terlalu kecil. Pokoknya ya kita sakit, kita kekurangan, kita tetap bersyukur. Senantiasa jadilah tadi gaya hidup. Nafas hidup kita itu adalah orang Kristen adalah mengucap syukur. Mengucap syukur itu mengalahkan segala-galanya. Di sini terakhir itu dia juga bisa membuat roh jahat, iblis, penggoda-penggoda itu akan jauh dari orang. Kenapa? Karena dia bilang, aduh ini orang ini biar susah pun dia mengucap syukur. Apalagi kalau dia dapat gaji. Gitu. Jadi tidak ada celah untuk iblis datang mengganggu, mencoba kita, mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu hebatnya kalau mengucap syukur. Ya, dan terakhir itu selalu dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita melakukan dalam nama Bapa, dalam Kristus Yesus. Selalu ucap syukur itu berpusat kepada Tuhan. Ada nggak orang mengucap syukur tidak berpusat kepada Tuhan? Ada nggak? Ada nggak? Siapa yang pernah mengucap syukur tidak berpusat kepada Tuhan? Ada nggak? Ada. Ada orang banyak di luar sana, dia merasa kalau dia punya jabatan tinggi, dia bilang DPHC ini karena dia memang jabatannya itu. Oh itu karena saya. Oh itu karena saya kepala cabang, itu maksudnya. Ya, jadi mengucap syukur juga ada yang tidak berpusat kepada Tuhan. Nah, sehingga kita yang orang percaya ini selalu ingat mengucap syukur itu pusatnya ada kepada Tuhan. Contoh, kalau saya tolong tadi, saya kasih contoh Niko itu bukan mengucap syukur karena saya, tapi karena Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah mengutus orang untuk menolong saya. Oh bukan, Pak Tom terima kasih. Wih Pak Tom hebat pagi ini. Aduh, enggak, bukan itu. Bukan itu yang diajarkan kepada kita. Makanya saya kalau tolong orang, saya justru paling, maksudnya kalau boleh dia sebenarnya tidak tahu saya tolong dia. Kenapa? Karena memang Tuhan ajarkan itu. Apa yang dilakukan tangan kiri jangan diketahui tangan kanan. Kenapa? Karena pahala itu sudah kita dapat di saat itu. Waktu dia bilang, Pak Tom terima kasih, aduh Pak Tom baik sekali, begini, ya sudah, sampai di situ. Tapi Tuhan lihat orang punya hati. Wajar sih kalau dia mengucap syukur, dia berterima kasih di saya. Tapi Tuhan tahu saya punya hati. Saya tolong dia, tidak mau berterima kasih. Tidak mau dia terima kasih. Karena saya lakukan dia itu, bukan karena saya, tapi itu karena Tuhan. Tuhan utus dia untuk saya tolong. Itu pengertiannya. Sehingga kalau kita menolong orang, jangan rasa bahwa memang kita kasihan dia itu. Nah, Tuhan yang menggerakkan hati kita. Orang itu kebanyakan, semua manusia punya hati yang keras. Dia tidak mau menolong sebenarnya. Tapi karena ada Roh Kudus yang Tuhan gerakkan, itu yang melembutkan kita untuk suka menolong orang. Jadi bukan karena orang itu atau bukan karena saya, saya begitu baik, punya duit banyak, jadi kasih sudah. Enggak, mau punya duit banyak kalau Tuhan tidak gerakkan hati kita tidak akan pernah kasih keluar dari dompet. Makanya berpusat kepada Tuhan. Yang terakhir ini adalah berpusat kepada Tuhan. Kita juga bisa berterima kasih, Tuhan terima kasih Engkau berikan kemurahan hati bagi saya, bisa mengeluarkan duit untuk bantu orang itu. Orang itu kita nggak kenal. Kalau kita nggak bantu juga nggak ada pengaruh apa-apa. Ada orang mau tolong orang karena dia, dia bisa, saya bisa jadi ini kalau tolong dia. Nggak bisa begitu. Siapa saya? Saya punya kebiasaan kan lari pagi. Saya selalu sisip uang di kantong itu 50.000 atau 100.000. Kenapa? Karena sering di jalan Tuhan gerakan hati. Ada orang ini. Kasih sudah, kasih saja. Saya tidak tunggu dia bilang terima kasih, saya cuma kasih lalu. Lanjut lari pagi. Itu sesuatu yang melatih kita untuk bagaimana
Dalam kekurangan kita bisa menolong orang. Ada banyak cara kita menolong orang, bukan karena pakai duit juga. Ya, tapi kita datang kepada orang yang lagi susah, lagi sakit, lagi kedukaan. Itu bagian. Tuhan selalu melihat hati kita. Nah itu, hari ini kita belajar tentang 2 hal mengucap syukur. Semoga kita bisa menerapkan ini dalam kehidupan kita. Ya. Firman Tuhan itu luar biasa. Dia bilang begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk menegur kita, merubah kelakuan kita, mengajarkan tentang kebenaran. Ya? Nah, demikian firman Tuhan yang singkat di pagi hari. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Siang hari ini kami berdoa bersama-sama menyerahkan perusahaan kami, tempat kami bekerja. Tuhan, Engkau terus berkati mulai dari pemilik perusahaan, keluarga besar Lonto David, Om Billy Lonto di masa tua. Engkau sertai orang-orang terkasih keluarga besar Lonto David, terus Engkau pakai menjadi saluran berkat dalam hidup kami. Berkati mereka dengan sehat, kuat, sukacita, akal budi, hikmat Tuhan, sehingga mereka terus dipakai Tuhan. Memberkati begitu banyak karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan mereka, PT Hasan Abadi Group ini, termasuk kami yang ada di Timika. Terima kasih Bapak, perusahaan kami yang ada di Timika, Tuhan berkati. Ada hal-hal yang sulit yang kami lakukan, Tuhan, Engkau juga yang akan menolong kami. Untuk itu berkati setiap karyawan-karyawan yang bekerja, Tuhan. Karyawan pertama sampai yang terakhir, seluruh kami PT Hasan Abadi Group yang ada, dalam nama Yesus, Tuhan berkati kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang lemah, Tuhan. Kami tidak mampu melakukan semua pekerjaan kami, kehidupan kami, tanpa campur tangan Tuhan. Untuk itu mari tolong kami Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami, kemampuan kami, seluruhnya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati setiap keluarga kami yang menopang pekerjaan kami, menjadi motivasi bagi kami untuk kami bekerja dengan semangat di perusahaan ini. Terima kasih Bapa, terpuji namamu Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan para customer, nasabah kami yang Tuhan pakai untuk memberkati perusahaan ini, juga memberkati kami Tuhan. Berkati setiap customer yang ada, yang sudah beli maupun yang belum Tuhan. Engkau utus sehingga kami boleh merealisasikan realisasi yang ada produk-produk pada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati barang-barang yang mereka beli Tuhan, mau kendaraan, mobil, motor, produk yang lain, sehingga mereka boleh pakai itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dijauhkanlah dari segala hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kota tempat kami tinggal mencari nafkah ini juga Tuhan berkati, karena kesejahteraan kota merupakan kesejahteraan kami. Terima kasih Tuhan, para pemimpin yang Kau pakai untuk mengayomi, menjaga, melindungi, membangun kota ini. Tuhan berkati mereka semua dengan keluarga mereka. Mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-puji namamu Tuhan. Kami belajar untuk bersyukur dalam segala hal. Kami belajar bersyukur dalam segala sesuatu. Dan syukur itu kami wujudkan juga kepada orang-orang yang kami kasihi, maupun orang-orang yang tidak kami kenal sekalipun Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-puji namamu Tuhan. Inilah kami semua yang hari ini sudah beribadah kepadamu. Ampuni dosa kami Tuhan, sehingga kami layak mendapat berkat yang Tuhan janjikan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami tutup ibadah ini dengan memohon berkat daripadamu.
anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menjaga, melindungi, menyertai kehidupan kami semua hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Ku ingin selalu bersama